Silakan Kak. Baik, sudah boleh dimulai Pak Wiwit? Ya, silakan Kak. Oke. Ya, bagian media siap ya PowerPoint-nya. Oke. Baik, pagi ini saya akan mengajarkan tentang seperti seri yang lalu-lalu ya, kita sudah banyak belajar tentang jenis doa. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang salah satu jenis doa lagi ya. Bapak Ibu memang eh, doa itu cukup luas. Saya aja sampai hari ini tetap belajar ya. Walaupun saya juga salah satu pendoa, saya tetap belajar dan Tuhan memberikan banyak hal kepada saya. Salah satu jenis doa yang kita belajarin ya. Saudara mungkin bertanya, kok banyak sekali ya jenis doa? Iya, karena kan dunia ini banyak kebutuhan ya. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengasihi kita, dan ada banyak jenis doa yang diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang watchman atau doa penjaga, watchman prayer ya. Silakan PowerPoint-nya. Ya, PowerPoint-nya silakan. Ya, oke ya. Slide yang pertama kita akan belajar untuk melihat arti kata watchman atau penjaga itu apa. Ya, saudara mungkin ya penjaga saya ngerti lah. Tapi ini maksudnya apa doa penjaga ini? Ya, kita akan lihat pertama bahasa Ibraninya itu apa? Ya, dari bahasa Ibrani itu artinya adalah safah. Ya, dari bahasa Hebrew safah artinya apa saudara? Yang pertama, to watch ya, itu adalah untuk mengintai atau mengawasi. Itu kata pertamanya ya. Nah, kita kenal kata mengintai ini karena di perjanjian lama Tuhan juga Musa mengirim 10 pengintai ya. Untuk apa? Untuk ngelihat, untuk ngawasin negeri perjanjian itu kayak apa. Nah, sepertinya itu. Jadi arti kata yang pertama adalah ngintai, ngawasin, memperhatikan ya. Arti kata kedua adalah berjaga-jaga ya. Nah, saudara, di perjanjian baru kalau saudara baca Alkitab, itu kata berjaga-jaga itu ditulis 29 kali, saudara. Berarti itu penting karena banyak sekali, apalagi di akhir zaman ini ya. Waspada itu juga di perjanjian baru tulis 20 kali, saudara ya. Kemudian arti kata yang keempat dari watchman ini adalah bersiaga. Nah, saudara pasti kenal kata siaga ya. Kalau kondisi darurat kita siaga satu. Nah, PPKM kali ini sebenarnya boleh disebut sebagai itu darurat atau siaga, makanya levelnya 1 sampai 4. Puji Tuhan kita udah Jakarta udah ketiga ya. Nah, siaga atau alert bahasa bahasa Inggrisnya. Nah, apakah ini ada di dalam Alkitab? Ya jelas banyak ya. Efesus 6 ayat 18 mengatakan, "Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu." Ya. Jadi bukan hanya Paulus yang mengajarkan kita harus berjaga-jaga, Tuhan Yesus pun mengajarkan kita harus berjaga-jaga. Nah, ada juga orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjaga. Nah, doanya namanya doa penjaga, orangnya namanya penjaga atau watchman. Ya, bahasa Inggrisnya. Nah, siapa watchman atau penjaga itu? Mari kita lihat. Dia adalah seorang yang mendapat tugas secara spesifik dari Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan doa dan peperangan rohani terhadap apa? Jadi dia bisa melakukan penjagaan kepada pribadi, ya bisa pemimpin, bisa salah satu dari anggota keluarganya atau seluruh keluarganya, gereja, kota dan bangsa dengan tujuan apa saudara? Melindungi atau proteksi dari bahaya. Ya. Kemudian memperingati, yang kedua warning,
Selain proteksi, yang kedua adalah warning akan adanya mara bahaya yang akan datang, misalnya bencana yang akan datang, ya. Dan yang ketiga, dia menyampaikan pesan atau pewahyuan dari Tuhan, ya. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Bapak Ibu, semua watchman atau penjaga itu adalah para nabi, ya. Contohnya siapa? Elia, Yehezkiel, Yeremia. Mereka nabi, tapi mereka pun melakukan fungsinya sebagai seorang watchman atau penjaga. Ya, Elia melakukan satu dari salah satu fungsi yang tiga ini, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia kasih tahu bahwa apa? Bencana akan datang. Bencana apa, saudara? Kekeringan. Ya, pada saat Elia itu sungai-sungai kering semua. Disitulah Elia dimunculkan. Kalau kita baca kitab Elia di 1 Raja-Raja, ya, dan 2 Raja-Raja. Nah, lalu apa yang terjadi adalah ketika Tuhan ingin memberikan hujan, Tuhan juga kasih tahu Elia lagi, ya. Jadi sebelum bencana Tuhan kasih tahu Elia, pada saat bencana itu akan berakhir, turun hujan, Elia pun dikasih tahu, ya. Nah, Yehezkiel dan Yeremia kalau kita baca, ya saudara, itu adalah nabi-nabi atau penjaga yang Tuhan pakai, ya. Yehezkiel apalagi itu selain nabi, dia adalah penjaga Israel. Saudara bisa baca tuh di kitab Yehezkiel. Dua nabi ini di Perjanjian Lama memang secara khusus Tuhan pakai apa? Untuk memperingati, memberikan pesan kepada bangsa Israel. Kenapa? Bangsa Israel udah jatuh dalam dosa yang sangat-sangat membuat Tuhan murka. Jadi Tuhan harus menyampaikan pesan, Tuhan harus menyampaikan warning, peringatan. Kamu sudah berbuat dosa, ayo bertobat, kalau enggak murka Tuhan akan datang. Nah, dua nabi ini terkenal untuk memberikan pesan Tuhan begitu dahsyat untuk orang Israel. Karena kalau Bapak Ibu baca, itu raja-raja Israel setelah terpecah, ya, mereka menjadi kerajaan utara dan selatan. Kalau saudara baca 20 lebih dari masing-masing kerajaan utara dan selatan. Selatan masih mending, masih ada rajanya, beberapa itu yang baik melakukan kehendak Tuhan, ya. Kalau yang utara itu jahat semua, saudara. Melakukan semua yang dibenci oleh Tuhan, makanya udah diperingati lewat nabi-nabinya, nggak mau dengar, tidak ada pertobatan. Akhirnya mau nggak mau, saudara, Tuhan harus melakukan apa? Melepaskan murkanya sehingga orang Israel harus ditawan di Babel, ya. Yerusalem dikepung, ditawan oleh Raja Babel, Nebukadnezar waktu itu, ya, sehingga harus ditawan 70 tahun di Babel. Nah, itulah fungsi para penjaga, ya. Tuhan udah kasih penjaga aja, orang Israel boro-boro nabi, penjaga juga enggak gubris sama orang Israel, sehingga murka Tuhan datang atas orang Israel. Nah, di Perjanjian Baru, pelayanan watchman ini adalah bagian dari pelayanan jawatan kenabian, ya. Ada 5 jawatan dan salah satunya adalah jawatan nabi, ya. Jadi pelayanan watchman ini adalah bagian dari pelayanan jawatan kenabian, ya. Jadi di Amerika itu ada Watchman on the Wall Ministry, Watchman International Ministry. Jadi orang-orang yang mendapat pengurapan sebagai watchman, menjaga kota, menjaga bangsa, itu mereka sudah punya counselnya, sudah punya wadahnya. Jadi para watchman ini selalu berkumpul kalau mereka mendapat pesan Tuhan, dan mereka melakukan pelayanan watchman ministries, ya. Memberikan peringatan, memberikan warning apa yang akan terjadi, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kita akan lihat sekarang berikutnya apa yang dilakukan oleh seorang penjaga. Seorang watchman itu melakukan apa aja fungsinya, ya. Yang pertama, di dalam pelayanan dia akan menanti-nantikan Tuhan. Nah, ya, menantikan Tuhan ngapain, Kak? Nah, menantikan Tuhan itu dia berdoa dan berjaga-jaga sambil terus menantikan Tuhan sampai jelas mendapatkan dan mendengar pesan dari Tuhan.
ya. Jadi kalau kita baca juga di nabi-nabi di perjanjian lama, mereka untuk dapat suara Tuhan mereka juga menanti-nantikan, ya, sampai Tuhan bicara. Nah, bedanya Tuhan bicara langsung kepada para nabi di perjanjian lama. Kalau sekarang Tuhan udah diam di dalam kita, ya. Tuhan bisa berbicara lewat Roh Kudus seperti yang kita pelajari dalam minggu ini, ya, tentang Roh Kudus, ya. Nah, Habakuk 2 ayat yang pertama dikatakan demikian, Saudara. Ya. Sekarang ini saya bacakan dari terjemahan Firman Allah yang hidup karena lebih tepat kata-katanya, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau salah sih ini saya hanya kasih perbandingan aja, ya. Kita tetap membaca dari yang terjemahan baru. Sekarang aku akan naik ke menara jagaku dan menunggu untuk melihat apa jawaban yang akan diberikan Allah atas keluhanku. Ya, di dalam bahasa Inggris, ya, terjemahan NLT New Living Translation dikatakan demikian. I will climb up, naik to my watchtower, menara jaga, and stand at my guard post. Ya, there I will wait and see what the Lord say and how He will answer my complaint. Ya, komplain di sini bukan kayak orang beli barang, customer kecewa terus komplain sama yang jual, bukan itu, ya. Komplain di sini artinya adalah keluhan-keluhan, bukan karena tidak puas, tapi keluhan karena apa yang terjadi pada bangsa itu, misalnya. Apa yang terjadi kalau untuk pribadi, apa yang sedang terjadi pada orang-orang yang mereka doakan. Ada keluhan-keluhan yang dinaikkan kepada Tuhan. Ini maksudnya Tuhan apa ini? Untuk orang ini atau pribadi ini atau gereja, atau kota atau bangsa ini, ya. Jadi bukan komplain karena ketidakpuasan. Jadi dia menanti-nantikan Tuhan sampai dapat tuh pesan Tuhan itu apa, ya. Nah, seorang penjaga itu gambarannya Bapak Ibu kayak prajurit penjaga, ya. Prajurit penjaga itu nggak pernah tidur, dia harus berjaga-jaga terus, ya. Dia harus berjaga-jaga, tetap bangun dan bersiaga untuk ngawasin ada tanda-tanda bahaya apa ini, ya. Salah seorang watchman di Amerika, ada yang bernama James Cole, ya, dia banyak menulis buku tentang watchman dan prophetic intercessor, ya. Saya sangat mengikuti teaching beliau dan dia ini berkata begini, dia sering dibangunkan Tuhan, ya, jam 2 sampai antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Dan di situ dia menanti-nantikan Tuhan. Nggak enak, ya saudara, ada pengorbanan. Sama sebagai prajurit jaga itu kalau malam nggak tidur, saudara, mereka berjaga-jaga. Orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang penjaga, ada harus yang membayar harganya dengan pengorbanan apa? Malam nggak tidur karena dibangunin, Tuhan mau dia berjaga-jaga. Nah, apa yang dilakukan? Dia bilang, bukan berarti saya mengidap insomnia nggak bisa tidur, enggak. Dia bilang, sengaja Tuhan itu suruh saya berjaga-jaga antara jam 2 jam 4 pagi. Di situ dia berdiam diri aja bersama dengan Tuhan. Dan dia mengatakan justru di dalam ketika dia menanti-nantikan Tuhan dengan berdiam diri antara jam 2 jam 4, di situ dia banyak mendapat pesan Tuhan, penglihatan surgawi untuk dia sampaikan, ya, kepada bangsa. Dia terutama adalah watchman untuk bangsa Amerika, ya, dan juga gereja-gereja Amerika. Nah, di situ dia banyak mendapatkan pesan-pesan Tuhan itu di jam-jam seperti itu, doa, ya, karena namanya aja prajurit jaga, ya, watchman. Jadi dia menantikan sampai dapat pesan Tuhan. Nah, lalu apa setelah dia dapat? Yang kedua adalah dia harus menulis semua pesan Tuhannya, ya, dan merencanakan tindak lanjutnya. Kita baca di Habakuk 2 ayat kedua, ayat selanjutnya, ya. Tadi ayat yang pertama. Nah, ini saya baca ambil dari versi Alkitab mudah dibaca, ya. Tuhan menjawab aku,
Tuliskan yang kuperlihatkan kepadamu, tuliskan itu dengan jelas pada papan, supaya semua orang mudah membacanya. Artinya apa? Setelah dia mendapat pesan Tuhan, dia harus tulis dan dia harus sampaikan kepada gereja, kepada kota, kepada bangsa, apa yang Tuhan sedang pesankan. Kalau ada peringatan harus disampaikan. Ya, supaya apa? Supaya kita semua siaga. Itu maksud Tuhan. Ya. Dan di dalam bahasa Inggris, saya ambil dari terjemahan New King James, dia katakan, "Then the Lord said to me, write the vision and make it plain on tablets. Then he may run who read it." Ya. Kalau zaman dulu pakai papan, zaman sekarang pakai buku ditulis. Dan lihat saudara, papan itu bahasa Inggrisnya adalah tablet. Pada zaman Habakuk, ya, dia nggak tahu bahwa ternyata di zaman modern setelah ribuan tahun ada juga tablet, ya, Samsung Tab. Saudara bisa menulis di Samsung Tab saudara, ya. Jadi zaman modern ada tablet juga, tablet modern yang bisa kita tulis selain buku, yaitu di tab saudara, ya. Dan direncanakan tindakannya, makanya seorang watchman harus kerjasama. Dia bukan pastor kan, dia bukan gembala. Dan dia harus tunduk kepada pemimpinnya. Dia ada di dalam gereja, dia ada dalam covering gembalanya. Setelah dia menyampaikan, dia sampaikan kepada gembalanya, dan gembalanya bersama dengan dia akan berdoa bersama dengan para pendoa. Kalau ada warning peringatan akan disampaikan, ya. Nah, kalau mereka yang sudah mendapat pengurapan sebagai seorang watchman, mereka boleh announce itu secara publik. Ya, kalau di Amerika itu kepada seluruh bangsa Amerika, ya, lewat saluran-saluran, bisa email, internet, ada pengumuman khususnya. Oh, ini yang akan terjadi, begitu, ya. Yang ketiga, setelah ditulis, ya, ternyata tulisannya itu apa, saudara? Ada warning, jadi dia harus memberikan peringatan sesuai dengan pesan Tuhan atas apa nih? Bahaya. Ada bencana alam yang akan terjadi, bencana penyakit, krisis yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu harus disampaikan. Seperti Yeskel ayat 17 dikatakan, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku," harus apa, saudara? "Peringatkanlah mereka atas namaku." Yeskel sudah melakukan tugasnya yang baik untuk memperingati bangsa Israel. Ya, berat tuh kalau saudara baca, ya, kitab Yeskel. Saudara udah pernah belum membaca keseluruhan Yeskel? Itu luar biasa pengorbanan Yeskel, ya. Bagaimana Tuhan memperingati umatnya orang Israel yang sudah tegar tengkuk, nggak mau dengerin, udah dikasih nabi nggak mau dengerin. Itu luar biasa pengorbanannya Yeskel sebagai seorang nabi, ya. Dia memberikan pernyataan-pernyataan keras, tapi nggak digubris sama orang Israel. Jangan sampai kita seperti orang Israel. Kalau ada warning dari para penjaga, kita harus benar-benar mendoakan, kita harus siaga, ya. Nah, COVID-19 ini katanya para watchman di Amerika tuh dari tahun 2019 katanya sudah pernah dapat bahwa akan terjadi bencana seperti penyakit sampar ini, ya. Nah, berikutnya kita akan lihat bahwa yang keempat, melakukan pergumulan atau peperangan rohani sesuai dengan kehendak Tuhan untuk melawan kuasa jahat yang berusaha menghalangi atau menyerang, ya. Kita melawan apa aja itu, ya, musuh yang sudah diberitahu Tuhan. Nah, musuhnya ini macam-macam, saudara. Bisa bahaya yang akan datang, bencana, atau krisis yang akan terjadi, ya. Itu dalam bentuk musuh seperti itu. Nah, itu harus digumulkan dalam doa. Harus seorang penjaga itu harus melakukan peperangan rohani untuk itu, ya. Nah, kita lihat Yesaya 62 ayat 6, ya, di versi mudah dibaca mengatakan demikian. "Yerusalem, aku menempatkan penjaga di atas tembokmu. Mereka tidak akan diam
Mereka berdoa berapa lama saudara? Siang dan malam. Penjaga, berdoalah kepada Tuhan. Ingatkan, dia akan janjinya. Jangan berhenti berdoa. Jadi fungsi seorang penjaga itu dia harus apa? Berdoa siang dan malam, berjaga-jaga. Memang tidak dia sendiri saudara, ada tim ya. Karena itu orang-orang yang memiliki dan mendapat panggilan menjadi seorang watchman, biasanya dia juga adalah yang menginisiasi atau menjadi kepala dari menara doa yang 24 jam. Ya. Bapak Ibu, di Indonesia ada beberapa kota sudah punya menara doa 24 jam setiap hari, saudara. Luar biasa ya. Nah, satu persatu saya akan sampaikan. Itu ada di Sentul, ada menara doa SICC, ada menara doa di Banten yang 24 jam, sekarang online, saudara. Tapi tetap 24 jam, ya. Luar biasa di Indonesia. Ada menara doa di Jakarta, di Batam, Surabaya, Medan, Makassar. Bapak Ibu, saya kenal semua pemimpin doa yang di menara 24 jam ini. Mereka semua adalah wanita-wanita dan pria-pria yang memiliki pengurapan watchman ini. Mendapat panggilan untuk terus berjaga-jaga. Untuk tentunya mereka adalah berjaga-jaga untuk Indonesia, untuk gereja mereka juga, untuk kota mereka. Ya, mereka berjaga-jaga. Nah, untuk negara lain, saya juga tahu ada juga mereka ya yang punya panggilan menara doa 24 jam mereka melakukan tiap hari, karena fungsi watchman itu mereka lakukan seperti saya 62 siang dan malam tiap hari mereka berjaga-jaga ya. Di Yerusalem ada Jerusalem House of Prayer, Tom Hess juga melakukan sudah bertahun-tahun. Menara doa Sukat Halel di Yerusalem, saya pernah ke sana waktu saya tahun 2010 ke Israel ziarah. Waktu ada free time saya janjian dengan pemimpinnya, seorang hamba Tuhan ya. Jerusalem House of Prayer dan Sukat Halel ini pemimpinnya adalah hamba Tuhan Amerika yang dipanggil oleh Tuhan menjadi penjaga di Israel ya. Mereka berdua sudah hampir 20 tahun lebih melakukan penjagaan untuk Israel ya di Yerusalem ya. Dan di Yerusalem juga ada beberapa lagi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan atau mendirikan menara doa berjaga-jaga untuk Israel ya. Di Amerika juga ada International House of Prayer, I Hope, itu di kota Kansas City. Mike Bickle dia juga melakukan 24 jam untuk bangsa Amerika ya. Bapak Ibu, tanggal 6 dan 7 yang lalu, yaitu hari Selasa dan Rabu ya, itu adalah hari raya The Feast of Trumpet, atau orang Israel sebut Rosh Hashanah ya, hari raya tahun barunya orang Israel. Israel sudah memasuki tahun baru lagi ya, orang mereka itu merayakan tahun barunya itu di bulan September ya. Dan hari Selasa dan Rabu yang lalu saya mengikuti Zoom Global Prayer Call dengan seluruh pendoa-pendoa di seluruh dunia, di mana beberapa di antara mereka adalah para watchman. Dan pemimpin doa Sukat Halel pun ikut di dalam Zoom itu. Dan dia berkata demikian, kenapa mereka melakukan doa? Mereka berdoa bukan memperingati tahun barunya orang Israel, tapi mereka di tahun barunya orang Israel itu biasanya seluruh orang Israel itu ada dalam ibadah. Mereka semua berdoa merayakan tahun barunya ya. Karena mereka berkata demikian, ini adalah waktunya, ini pesan Tuhan ya, untuk seluruh dunia berdoa untuk Israel berjaga-jaga. Karena kondisi dunia, apalagi dengan Taliban sudah merdeka, menguasai Afghanistan. Iran itu dari dulu musuhnya Israel. Mereka masih punya keinginan untuk menghancurkan Israel. Jadi Israel ini dikelilingi oleh musuh-musuhnya yang ingin menghancurkan mereka, saudara. Ya, dan di Alkitab juga menuliskan tentang hal itu. Jadi mereka berjaga-jaga berdoa untuk Israel. Ya, nah salah satunya pemimpin Sukat Halel ini berkata, mari kita lepaskan berkat untuk Israel. Bukan hanya ada berkat untuk Israel, ada di Mazmur 122 ya dan 123,
Tapi dia katakan kalau di kitab Bilangan, Bileam itu disuruh mengutuk oleh Balak orang Israel. Bileam akhirnya diperintahkan oleh Tuhan untuk memberkati Israel. Saudara bisa baca di Bilangan 23 ayat 20 sampai 20. Diperintahkan Tuhan untuk memberkati Israel. Jadi pemimpin suka hati ini dapat pesan, katanya mari kita berkati Israel dengan apa yang diucapkan Bileam ketika dia memberkati Israel di Bilangan 23 ayat 20 sampai 23. Itu luar biasa banget ya, saudara bisa baca nanti. Lepaskan berkat seperti Bileam memberkati Israel yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Nah, menara doa ini 24 jam saya selalu ada di dalam pemimpin, dalam WhatsApp grup bersama dengan mereka. Jadi kalau ada pesan-pesan Tuhan untuk bangsa, untuk pemerintahan kita, selalu dituangkan di dalam pokok-pokok doa. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu menaruh pokok doa, berdoa untuk Pak Jokowi dan pemerintahannya itu di top list nomor 1, itu bukan tidak kebetulan, karena memang saya yang bikin pokok doanya. Ya, karena ada urgensi. Beberapa watchman di Indonesia ini mendapat mimpi tentang Pak Jokowi. Ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi nggak satu orang. Ya, para watchman yang di Jakarta, yang ada di Banten, yang ada di Papua, yang ada di Medan, itu diberikan pesan Tuhan tentang Pak Jokowi. Ya, inti pesan Tuhannya adalah kita harus berjaga-jaga berdoa untuk Pak Jokowi. Makanya saudara, di dalam doa-doa saudara mesbah pagi, jangan lupa mendoakan Pak Jokowi. Dan apa yang mesti didoakan? Jangan saudara cuman Tuhan saya berdoa untuk Pak Jokowi supaya dapat melakukan pemerintahan dengan baik, gitu aja saudara. Saudara kreatif, walaupun saudara bukan watchman, saudara kreatif. Lihat, awasi kondisi bangsa ini lewat berita-berita. Apa yang terjadi sama Pak Jokowi dan pemerintahan? Itu saudara doakan. Ya. Nah, misalnya Pak Jokowi itu datanya bocor beberapa hari yang lalu. Saudara doakan supaya ada proteksi dari Tuhan, tidak terjadi bahaya atas beliau. Ya, saudara mesti ikutin berita, jangan sampai nggak tahu apa-apa tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi itu musuhnya banyak. Kita mesti berdoa supaya apa? Dia dilindungi oleh Tuhan dari musuh-musuhnya ini. Dia juga diberikan mental yang kuat menghadapi musuh-musuhnya yang sering mengatakan penghinaan kepada dia. Beliau ini, saudara, luar biasa. Udah kerjanya baik, nyata, terlihat aja masih dihina-hina, saudara. Mana ada presiden-presiden yang lain kerjanya tidak nyata tapi tidak pernah dihina, saudara. Nah, ini yang kita perlu doakan, ya. Jadi saudara kreatif, jangan cuma saya berdoa untuk presiden supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik untuk bangsa ini. Apa yang harus dilakukan, ya? Nah, itu saudara, ya. Next, ya. Contoh penjaga yang gagal, saudara. Ya, siapa saudara? Di Alkitab ada seorang penjaga yang bernama Adam, dikasih tugas di dalam Kejadian 2 ayat 15. Tugasnya Adam apa saudara? Memelihara dan menjaga taman dari serangan musuh. Musuhnya apa? Ular. Ular itu ditaruh di luar. Dia disuruh jaga, jangan sampai serangan masuk. Dia berhasil nggak saudara? Enggak berhasil. Alasannya kenapa? Dia lengah. Saat ular membujuk istrinya Hawa sehingga jatuh dalam dosa. Ya, seorang penjaga itu tidak boleh lengah. Tidak boleh tidur. Kalau dia lengah, musuh masuk. Itu intinya, saudara. Ya. Nah, contoh penjaga yang berhasil, siapa saudara? Berikutnya. Ya. Penjaga itu adalah di kitab Esther. Siapa saudara? Mordekai dan Esther. Ya. Saudara jangan bilang keberhasilannya hanya pada Esther. Keberhasilan itu berdua, kompak antara Mordekai dan Esther. Tugasnya apa? Menyelamatkan orang Yahudi dari pembunuhan massal di Esther 3. Ya. Siapa yang tahu orang Yahudi akan dibunuh secara massal? Mordekai. Esther tahu nggak? Nggak tahu, dia ratu. Hidupnya enak, nyaman sebagai istri raja. Raja punya niat membunuh
bangsanya nggak dikasih tahu ke istrinya permaisuri nggak tahu apa-apa di istana, saudara. Bahkan dia juga nggak tahu bahwa istrinya adalah termasuk bangsa yang akan dibunuh, karena memang Esther dikasih tahu Mordekai nggak boleh kasih tahu asal usul bangsanya sebagai orang Israel. Nah, ini kitab Esther ini kenapa, saudara? Karena kejadiannya pada saat mereka sedang ditawan di Babel, ya, di Puri Susan kejadiannya. Itu kota Susan itu ada di Iran sekarang, itu ada kota Susan, itu tempat kejadian kitab Esther, ya. Musuhnya siapa? Haman. Dia berhasil nggak? Berhasil. Kenapa? Lewat doa puasa dan perkenanan raja, ya. Jadi kalau Mordekai nggak kasih tahu Esther, Esther tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang penjaga, ya. Mordekai penjaga, Esther juga penjaga. Dua-duanya menjaga sehingga orang Yahudi selamat dari pembunuhan massal. Coba kalau di zaman kitab Esther, Mordekai dan Esther tidak melakukan fungsinya sebagai penjaga, orang Yahudi udah dibantai habis, saudara. Tuhan Yesus mungkin ceritanya akan lain, turun mungkin bukan sebagai orang Yahudi, nggak ada lagi orang Yahudi udah dibantai habis di kitab Esther. Tuhan tahu, ya, dan Tuhan membangkitkan penjaga-penjaganya ini supaya diselamatkan dari pembunuhan massal, ya. Itu fungsi penjaga, ya. Nah, manfaat doa penjaga bagi umat Tuhan dan kota dan bangsa itu apa, saudara? Ya, kita lihat. Yang pertama, melindungi dari bahaya pencuri dan serangan musuh. Ya, nah ada seorang pendoa, saudara. Dia punya seorang anak, ya, dan suatu hari anaknya ini bekerja sebagai pengemudi truk trailer yang gede sekali, rodanya banyak. Ya, nah ibunya ini seorang pendoa, ya. Suatu hari ibunya ini ketika anaknya bekerja, nah biasanya pengemudi truk itu selalu tugasnya malam hari, benar ya saudara ya, karena malam hari lebih sepi, ya. Jadi mereka mengemudikan tugasnya itu malam hari. Nah ibunya ini dibangunkan Tuhan sampai 4 kali, dan setiap kali dia bangun dia itu dikasih penglihatan ada truk yang rodanya 18, tentunya itu truk yang dikendarai anaknya, itu keluar jalur, jadi seperti akan ada kecelakaan. Nah, di situ mamanya ini langsung berdoa mengikat roh kecelakaan, mengikat bahaya yang akan terjadi pada anaknya. Dia doakan, dibangunin sampai 4 kali. Dan apa yang terjadi, saudara? Esok harinya anaknya ini telepon sama mamanya bilang begini, "Mama, saya udah sampai dengan selamat di kota tujuan saya. Tapi saya lelah sekali, Mama. Saya hampir-hampir karena saya ngantuk, truk saya 4 kali mau keluar dari jalur." Nah, tepat seperti yang didoakan mamanya. Dan dia tahu, dia katakan, "Mama berdoa ya buat saya." Dia tahu mamanya berdoa. Dan mamanya dibangunkan Tuhan untuk mendoakan dan melakukan proteksi kepada anaknya sehingga tidak terjadi kecelakaan, saudara. Nah, itu manfaat dari seorang penjaga, dan fungsi doa penjaga itu seperti itu, saudara. Ya. Jadi memberi pengeringatan yang kedua. Jadi seperti sistem alarm dari Tuhan. Ya, seorang penjaga ini diberikan Tuhan sistem alarm dari Tuhan. Ini bahaya, ini sirene. Ya, harus berdoa. Ini alarm, harus berdoa. Pak Jokowi kita lihat nih, kenapa ini? Wah, datanya bocor, alarm. Kita mesti doain Pak Jokowi ini diproteksi. Nah, seperti itu. Musuh-musuhnya banyak, kita harus proteksi. Itu kita gereja berdoa seperti itu. Dapat pesan dari watchman, kita doakan. Nah, seperti itu, saudara. Ya, menyiagakan dari siasat iblis. Ini bisa berfungsi untuk pribadi juga. Kita sebagai umat Tuhan, kita harus bersiaga. Jangan sampai kita kena jerat dari siasat iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 itu apa? Ya, singa itu mengaum-ngaum berkeliling, ingin menerkam musuhnya. Ya, jangan sampai kita kena terkam dari siasat iblis ini. Kita harus siaga. Ya.
membuat antisipasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk. Makanya kalau itu akan terjadi bencana, siaga bencana. Kalau itu akan terjadi pada gereja atau pribadi seseorang, kita lakukan peperangan rohani seperti ibu tadi itu, melakukan doa untuk anaknya, ya, sehingga anaknya nggak ada dalam bahaya kecelakaan, ya. Dan yang terakhir, menyatakan kemuliaan Tuhan ketika ada jawaban doa, ya. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, Tuhan mencari seorang penjaga. Yehezkiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Nah, Tuhan mencari seorang penjaga. Gimana saudara persyaratan mengenali seorang penjaga atau watchman? Next slide. Ya, jadi yang pertama, menerima panggilan sebagai penjaga. Ya. Dan yang kedua, dia pasti seorang pendoa syafaat. Ya, nggak mungkin dia seorang guru atau penginjil terus tiba-tiba dipakai gitu untuk dikasih pengurapan penjaga. Ya bisa aja, tapi Tuhan nggak melakukan itu. Dasarnya pasti dia seorang pendoa syafaat. Ya, di dalam kesetiaannya dan pengurapannya, Tuhan melihat dan dia diberikan pengurapan sebagai seorang penjaga, ya. Tapi tidak semua pendoa adalah seorang penjaga, ya. Tapi semua penjaga adalah seorang pendoa syafaat. Ketiga, mendapat pesan Tuhan sering, ya, mendapat pesan Tuhan lewat mimpi atau penglihatan, dan itu telah teruji benar dan sering. Ini perhatikan, sering dibangunkan Tuhan. Pukul 2 sampai 4. Adakah dari 58 orang di sini yang sering dibangunkan Tuhan, ya, di pagi hari untuk berdoa? Berikutnya, berfungsi dalam karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia pengetahuan, membedakan roh dan nubuat, ya. Kalau dia seorang watchman, Tuhan pasti akan lengkapi dia dengan karunia-karunia Roh Kudus yang menyertai dia. Dan kemudian berikutnya, dia adalah seorang yang dewasa rohani, tunduk kepada pemimpinnya, ya. Dan pelayanannya dikenal oleh pemimpin gereja lokalnya, ya, sebagai pelayanan watchman, penjaga, pelayanan doa, pelayanan profetik, atau dia adalah seorang pemimpin menara doa 24 jam, ya. Slide terakhir. Warning, jangan tertidur. Jadi walaupun kita tidak punya panggilan sebagai seorang penjaga atau watchman, kita semua sebagai orang percaya harus berjaga-jaga dan berdoa. Amin, saudara. Saya tutup dengan Matius 26, 40-43. Yesus berkata kepada murid-muridnya di masa yang genting, di mana sebelum detik-detik sebelum dia ditangkap, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga adalah berdoa. Muridnya aja ketiduran semua, saudara. Ketika ia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur. Makanya saudara lihat murid-muridnya nggak siap, kaget semua, syok ketika Yesus ditangkap. Ini peringatan untuk kita semua. Di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita harus punya sikap berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Amin. Saya selesai di sini. Saya kembalikan kepada siapa? Untung atau Pak Wiwit? Pak Wiwit. Ya. Kenapa Pak Wiwit? Masih unmute, di-mute. Oh, sorry. Ya. Sorry, Kak Christine, aku mau nanya itu tadi fungsi atau jawatan ya? Apa? Tadi sebagai watchman itu fungsi atau jawatan? Artinya gini, dia apakah saya dianugerahkan ya? Kalau jawatan itu Tuhan yang kasih ya. Jadi gini, pelayanan jawatan itu seorang dipanggil sebagai nabi, itu seperti yang saya pernah ajarkan. Yang 3 jenis nubuatan itu kan umum, spesial, dan master. Nah, master itu yang jawatan, ya. Tidak semua orang yang punya karunia nubuat itu seorang nabi, ya. Jadi
Watchman itu, penjaga itu biasanya bagian dari pelayanan jawatan nabi ini. Jadi kalau dia memang sudah punya pengurapan itu, biasanya dia bersama-sama ada di dalam jawatan nabi itu. Tapi ada pendoa-pendoa syafaat yang juga dipakai sama Tuhan, walaupun jawatannya bukan nabi, dia juga sering dibangunkan Tuhan. Dia sudah kadang juga dapat pesan-pesan Tuhan yang memberikan peringatan, gitu. Walaupun dia tidak ada dalam jawatan itu, gitu. Tapi Jadi, ada orang-orang yang benar-benar, kalau di Amerika itu sudah diatur jelas, para watchman itu ada kumpulannya, ya, dan mereka punya pelayanan. Pelayanannya dikategorikan sebagai watchman ministries, gitu. oke. Kalau di Indonesia karena belum diatur, tapi saya melihat kita para pemimpin menara-menara doa 24 jam itu semua punya pengurapan sebagai penjaga walaupun mereka tidak ada dalam jawatan. Karena saya mengenal mereka dan rata-rata mereka adalah pendetanya. Ada yang bukan, menara doa Banten itu sahabat saya, pemimpinnya itu tapi dia tunduk dan di cover oleh pemimpin dari gerejanya. Jadi dia sangat tunduk dan di cover oleh pemimpin gerejanya. Jadi harus ada kerjasama dengan pemimpin gereja, karena pesan-pesan Tuhannya kan harus disalurkan kepada gereja. Ya, gereja harus mengumpulkan pendoanya untuk berdoa. Nah, apa yang kita lakukan sekarang itu udah benar. Nah, topik-topik doa yang kita sampaikan itu saya yang bikin kan, saya sebar di seluruh mesbah doa, PIC mesbah doa. Itu sebenarnya saya dapat dari para penjaga-penjaga menara yang dapat pesan-pesan Tuhan. Seperti tadi untuk Pak Jokowi, ya, itu secara khusus kita harus berdoa, makanya harus lihat berita, jangan nonton sinetron terus, saudara. Bukannya nggak boleh, ya. Harus tahu nih beritanya apa ini kondisinya. Kalau enggak, mau doa apa gitu ya. Seorang berdoa itu harus tahu berita gitu. Nah, ini usulan supaya saudara kreatif dalam mendoakan topik-topik doa untuk bangsa itu. Jangan cuma, Tuhan saya berdoa untuk Pak Jokowi supaya dia bisa memimpin negara ini dengan baik. Lah ya apa? Nah, saudara dengar minggu lalu datanya Pak Jokowi itu bocor loh, saudara. Itu kan bahaya, kita mesti doakan supaya tidak ada efek-efek dampak buruk yang terjadi gitu. Itu fungsinya gitu, salah satunya. Gitu. Oke. Ya, bisa untuk pemerintahan, bisa untuk pribadi seperti tadi contoh ibu yang doain anaknya, itu bisa, itu sering kali saya dengar dari para pendoa. Itu nggak usah nunggu seorang jadi jawatan, itu bisa orang itu sering ada yang dibangunkan di pagi hari hanya untuk berdoa, peperangan rohani karena ada seseorang yang sedang ada dalam bahaya gitu. Oke, mungkin Bisa ada yang share pernah punya pengalaman seperti itu? Ya, mungkin ada apa yang bisa disampaikan di sini dari teman-teman? Jadi lebih tepatnya setiap kita harus lebih peka ke apa yang terjadi di situasi bangsa ya. Jadi tadi Kak itu udah bilang jangan hanya sekedar berdoa buat bangsa, tapi apa yang terjadi saat-saat ini kan gitu ya. Jadi memang penting sih supaya doa kita tepat sasaran juga sih. Ya, topik-topik doa yang di mesbah itu sebenarnya ada beberapa pesan Tuhan dapat dari para penjaga-penjaga itu. Yang terutama adalah Pak Jokowi, ya. Jadi itulah yang saya bilang kita perlu secara khusus berdoa untuk Pak Jokowi, jangan cuma garis besarnya aja gitu. Makanya mesti ngikutin apa yang dilakukan Pak Jokowi gitu. Tidak-tidaknya kan dari berita, dari saudara kan pegang HP setiap hari, itu berita kan terus menerus tuh saudara, detik.com, kompas.com, metro.com, itu kan berita terus menerus saudara. Ya, kita bisa ikutin. Nah, itu kita bisa bawa dalam doa seperti itu tuh. Bisa juga untuk pribadi gitu. Ya. Jadi menara penjaga itu kan sebetulnya tanggung jawab kita orang percaya kan, bukan hanya pendoa syafaat aja kan?
Ya, kalau orang-orangnya terpanggil, karena tidak semua orang kan terpanggil siang malam gitu, pagi siang malam gitu tuh. Ya minimal kita untuk Ya, mendoakan bangsa itu kan buat tanggung jawab ya, setiap kita orang sudah percaya kan. lakukan di mesbah pagi dan malam kan. Nah, itu Iya, sudah iya. kita sudah benar. Tapi orang yang dipanggil secara khusus mereka lakukan itu 24 hours dengan tim mereka ya, akan pakai shift gitu. Dan mereka tetap lakukan loh. Dengan online ya. Yang Menara Doa Banten saya terlibat juga karena itu rekan saya juga kadang ngisi Menara Doa Banten. 24 jam loh itu saudara. Bayar harga loh mereka. Ya. Tapi lebih apa ya? Mungkin kalau ada info-info tentang hal-hal yang perlu dilakukan secara urgent gitu, kalau Kak Christine dapat info tentang khususnya buat bangsa, ya boleh tuh di-share ke kita supaya kita Pasti, doanya ya iya, gitu. iya. Saya selalu share di grup yang PSI Doa tuh. Ya, Ya, tapi lebih baik saya japri aja ke ya japri mesbah aja ke yang salah satu tempat kita boleh. yang mesbah yang besar aja. Kalau mesbah yang kecil-kecil mungkin mereka kan juga kadang-kadang on off ya, Tung. Saya akan kirim ke 4 mesbah besar, mesbah yang biasa banyak orang aja ya. Yang kecil-kecil mungkin mereka on off nggak usah. Ya, silakan kalau ada yang mau share pernah mengalami dipakai oleh Tuhan, dibangunkan Aku mau di pagi tanya hari. Kak Christine. Aku mau tanya, tadi kan Kak Christine sebutkan bahwa itu kan jadi sebetulnya kayak jadi satu task ya, satu tugas di mana itu dilakukan terus-menerus 24 jam dan benar-benar spesifik gitu ya. Tapi kan tadi kan ada yang tentang kesaksian tadi ibu-ibu tadi itu ya. Itu kan sifatnya kan occasional ya. Ada kejadian itu Ya, terjadi. Ya, itu juga kategorinya sama ya. ya, jadi dia menjadi watchman untuk anaknya. Fungsinya, ya walaupun ibu ini mungkin tidak ada pengurapan watchman ya, tapi Ah, Tuhan panggil dia sebagai pendoa syafaat mengarah ke kepada eh, doa penjaga untuk anaknya gitu. mm-mm. Gitu. Itu bisa terjadi, makanya saya bilang walaupun kita tidak ada dalam pelayanan jawatan, kita bisa dipakai seperti ibu tadi itu. Nah, itu sering saya dengar. Itu. Apakah ada di sini yang sering dibangunkan pagi hari untuk berdoa untuk keluarga yang dicintai atau teman-temannya? Ya, ada pengalaman seperti itu? Ya, tidak sering sih, gitu. Tapi pada Saya saat lagi hari mencernanya itu gini, Kak. terjadi, Saya lagi mencernanya gini. Saya agak sedikit bingung untuk membedakan mana yang dibangunkan Tuhan untuk spesifik, mana yang kita terbangun karena kita memang memikirkan hal itu. Misalnya secara konstan kita memikirkan hal itu sampai akhirnya kayaknya kita pas lagi tidur juga bisa tiba-tiba kebangun untuk mengingat hal itu dan kita memang didorong untuk berdoa buat hal itu. Jadi saya agak belum terlalu nangkep mana yang oke Tuhan bangunin saya gitu untuk sesuatu yang ini gitu ya, ya, yang khusus gitu. Atau memang karena saya terbangun karena saya memang memikirkan hal itu gitu. ya, pertanyaan yang bagus. Nah, seorang pendoa syafaat dia bisa tahu ketika dia dibangunkan Tuhan, apa dia bangun karena nggak bisa tidur, itu seorang syafaat tahu Pak. Hmm. Nah itu saya nggak bisa ngomong, itu pendoa syafaat dikasih dari Tuhan seperti itu. Apalagi Ya, kalau dia ada yang urgent dari Tuhan mau manggil dia. Nah kalau saya punya pengalaman seperti ini. Pernah suatu hari ketika saya sedang bergumul untuk keluarga saya, waktu tidur itu cara Tuhan bangunin saya adalah seperti mendengar nama saya dipanggil sama Tuhan. Waduh, itu bangun saya udah langsung nggak ngantuk. Christine, bangun, itu pengalaman saya tapi sekali Pak. Nah, tapi itu menjadi pokok doa saya. Hari ini saya menjadi penjaga untuk keluarga saya yang di Malang. Nah, itu walaupun saya belum ada dalam jawatan itu ya. Tapi saya sudah digerakkan Tuhan untuk lakukan itu karena bangunin sayanya dahsyat, saya dipanggil namanya. Saya bisa dengar itu suara. Nggak pernah kan? Begitu. Nah, seperti itu Pak.
Oke, oke. ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lain nggak, Pak Wiwit? Oke, ada pertanyaan lagi Kalau nggak? seorang pendoa itu bisa membedakan Mm-mm. dibangunin sama Tuhan sama bangun karena nggak bisa tidur atau bangun karena mau kencing, apa itu ya itu nggak apa-apa, bangun aja gitu. Iya, iya. Jadi memang dasarnya dia seorang pendoa syafaat gitu. Mm-mm. Oke, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada Kak Christine di sini Shalom Bu berkaitan. Christine, Ya, shalom Pak Wiwit. ya. Pak, Bu Christine saya mau nanya. Kadang kan kita kan suka terbangun tiba-tiba dengan hati gitu kayaknya ada sesuatu gitu membuat kita nangis, membuat kita ketakutan itu juga salah satu pesan dari Tuhan ya. Tapi kita Kalau nggak dari tahu Tuhan kenapa kita nangis gitu. Kita nggak tahu kenapa kita panik. Tapi ada sesuatu yang membuat kita ketakutan gitu, seakan-akan. Nah, kalau ketakutan bukan dari Tuhan, Ibu. Oh, bukan Tuhan dari tidak Tuhan. memberikan ketakutan kepada kita. Itu ketakutan yang muncul dari Ibu sendiri. Mungkin Ibu ada sesuatu yang ditakutkan sampai nggak bisa tidur. Nah, itu beda, Bu. Terus kalau Ya. kitanya misalnya bangun dalam ketakutan itu, apa yang kita lakukan, Bu? Misalnya? Ya, Ibu coba cek, Ibu takutnya apa? Apakah ada pergumulan atau masalah yang sedang Ibu hadapi? Gitu. Nah, Ibu sebelum datang sama Tuhan harus serahkan ketakutan Ibu kepada Tuhan dulu. Jangan berdoa karena ketakutan. Oh, gitu. Ya. Oke. Thank you ya, Bu. Ya. Bu Christine. Oke, apakah masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ya udah nggak ada ya. Oke. Kayaknya udah nggak ada, Kak. Oke. Saya kembalikan ke Pak Wiwit. Oke. Thank you ya Kak Christine ya buat apa yang di-share tadi. Ya ini jadi satu lagi yang kita perlu tahu juga bahwa tentang yang namanya tadi doa penjaga tadi ya. Saya juga jadi berpikir juga gitu apakah saya pernah ngalamin gitu ya dan sebagainya. Dan begitu kita mengalami, kita udah tahu nih sekarang kalau misalnya dibangunkan Tuhan dengan satu hal yang spesifik ya, kita nggak bisa tunda gitu bahwa memang itu yang sangat penting, yang lagi urgent yang ditaruh Tuhan sama kita gitu. Jadi kita harus beresponnya juga benar. Jadi jangan sampai nanti dibangun sama Tuhan kita pikir ya ntar aja gitu, padahal itu sesuatu yang lagi urgent buat kita doakan gitu. Jadi thank you Kak Christine ya buat apa yang disampaikan. Bentar, kalau itu statement Bapak saya harus lanjutkan. Jadi kalau lagi dibangunin ya, terus ngapain? Nah itu ya, seperti tadi yang saya ajarkan. Diem aja. Diem kan nggak tahu kan? Diem aja. Nanti Tuhan bisa ngomong sama Bapak. Seperti Ibu tadi itu. Nah, ada juga Tuhan langsung begitu dibangunin langsung dikasih lihat. Kasih lihat penglihatan anaknya itu bisa juga langsung. Nah kalau nggak dapet tunggu. Makanya kan salah satu fungsinya menanti-nantikan Tuhan. Seperti Habakuk itu. Tunggu sampai Tuhan kasih. Bisa lewat suara, bisa lewat penglihatan. Atau pada saat Tuhan nggak ngomong apa-apa, saudara jam 4 tidur lagi, Tuhan bicara lewat mimpi. Nah itu bisa. Nanti pesan Tuhannya, saudara bisa sampaikan ke pemimpin saudara. Misalnya seperti intinya itu. Pada saat dibangunkan itu kita langsung berjaga-jaga aja ya Ci, berarti ya Ci? Iya, itu tujuannya. Kayak prajurit jaga aja. Oke. Kayak jaga-jaga misalnya. Nah, tapi kalau seorang watchman tuh biasanya dikasih taunya adalah tentang ada bahaya terhadap bisa kota, bangsa, atau pribadi seseorang gitu. Tentang bahaya. Tinggi banget sih. Buat ya sebetulnya sekali lagi nambahin. Sebetulnya gini sih, Tuhan tuh seringkali kasih alam ya. Mungkin juga setiap kita ngalami, cuman kadang kita ini yang nggak taat aja. Saya kan beberapa kali ngalami ya. Jadi pas lagi bangun tiba-tiba tuh nggak bisa tidur, tapi itu berdoa kita. Ya udah yang saya lakukan cuma bahasa roh, saya diam. Nah tiba-tiba diingetin nama seseorang itu 2 kali. Nah seperti itu. Dan saya nggak tahu kan mereka tuh sedang ngalamin apa gitu, saya nggak ngerti. Tapi
ketika besok saya ketemu, saya ngomong, dan satu lagi saya telepon. Nah, ternyata memang lagi ngadami masalah berat. Dan Nah. gitu ya. Jadi sebetulnya itu Benar, sih. itu seperti itu. Taat aja sebetulnya kalau mau dibangunkan, dan pasti ada sesuatu yang Tuhan ngomong gitu loh. Nah, kadang kita yang nggak Iya. peka, yang nggak mau taat sebetulnya gitu. Iya, iya. Itu sih. Jadi harus belajar ini sih, kalau menurut saya belajar peka. Memang kita kan nggak tahu harus ngomong apa. Ya tadi yang kayak disampaikan, diam, menanti-nantikan Tuhan. Saya cuma bahasa roh, habis itu cuma diam. Nah, tiba-tiba ngomong, Tuhan ngertiin nama, ya bisa doakan. Saya nggak ngerti doain apa, tapi pas ketemu, nah satu lagi saya telepon langsung, memang Tuhan lagi mau bicara sama orang ini dan lagi ngalamin sesuatu gitu loh. Ya taat aja sih bagian kita sebetulnya. Kak Christine, Mm-mm. saya pernah punya pengalaman. Jadi dulu tuh suka dibangunin gitu loh. Cuman satu kali saya protes, Tuhan, kenapa sih bangunin saya malam-malam untuk berdoa gitu kan? Saya ingat saya tuh punya papa Pagi, ya. Ling. Iya. Bukan pagi, malam. Malam. Banguninnya pagi. Enggak, malam. Jam berapa? Jam 2, jam 3 Jam gitu. berapa? Jam 2, jam 3. Itu pagi. Oh ya, sorry. Nah, itu pagi, Ling. Buat saya masih malam. Bos mulai malam nggak, saya tidurnya masih pagi tidurnya. Dulu kan bangunnya paling jam 5, jam 6 gitu kan. Nah, kalau bangun begitu kan kayaknya tanggung gitu, nggak bisa tidur lagi kan. Satu kali saya protes sama Tuhan, Tuhan kenapa sih bangunin saya begini gitu kan, sebentar lagi kenapa gitu. Nah, waktu itu Tuhan ingetin saya gini, Tuhan ingetin saya papa saya itu, ya papa jasmani nih, itu paling jaga banget, paling marah banget kalau anak-anaknya lagi tidur tuh dibangunin, gitu. Jadi waktu saya marah gitu, tiba-tiba Tuhan ingetin saya gini, Ling, papa kamu aja yang di rumah tuh tahu gitu loh, nggak mau ganggu kamu. Kalau nggak penting juga nggak ganggu kamu. Gitu. Terus saya bertobat sih. Tapi sejak itu Tuhan nggak bangunin saya lagi. Jangan bangunin cuma kamu pulas kali lagi. Iya, waktu itu podcast Iya. gitu sama Tuhan. Tuhan, gitu. Tapi setuju sih yang Fungling bilang, kalau nggak ada sesuatu yang penting kan Tuhan pasti juga enggak istilahnya. Ada sesuatu yang penting yang mau sampaikan gitu. Aduh. Ya, tuh apa yang kamu saksikan tadi itu kamu berfungsi menjadi seorang penjaga untuk orang yang kamu doakan itu. Iya. Ya mungkin teman-teman kan ngalami Kak, cuman mungkin lagi bingung mungkin ya apakah itu benar apa enggak taat ya, udah tidur dibangun ya tidur lagi kan begitu. Jadi memang intinya kalau emang itu Tuhan bangun dan nggak bisa tidur gelisah gitu, ada sesuatu deh pasti deh. Tuhan biasanya mau ngomong. Iya Kak, jadi kalau abis ini kita jadi ngerti nih, kalau dibangunin harus ngapain, tahu kan kita. Iya. Ya. Nggak bisa tidur, Wi. Kalau Tuhan ngomong tuh biasanya kita mau usaha tidur pun nggak bisa, tetap aja diingetin sesuatu. Nah. Gitu. Oke, masih ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya atau mungkin punya pengalaman sebentar lagi sebelum kita selesai? Kayaknya masih terus untuk mencerna nih Kak Untung. Masih terus untuk mencerna. Ya karena tadi sesuatu yang memang kadang kita nggak biasa kan sebetulnya. Iya. Nah, makanya mesti diajarkan. Iya. Kalau enggak akan tahu. Ya, kalau Amerika dia sudah punya wadahnya itu. Di Indonesia belum, tapi sudah luar biasa lewat menara doa 24 jam itu mereka berfungsi sebagai watchman untuk Indonesia. Jadi closing dari Kak Christine gimana? Kalau misalnya tiba-tiba ini harus taat aja Kak ya? Maksudnya pesan dari tapi Kak memang Christine. tidak semua orang memang dipanggil seperti itu. Iya, ya minimal juga, gitu loh Kak. Minimal kita sesuatu yang mungkin buat temen atau buat apa kan sering begitu ya. Ya, itu bisa. Seperti yang kamu alamin itu bisa minimal dari situ. Iya, taat dari situnya dulu aja ya. Ketaatan kita. Nah, memang karena dulu nggak pernah diajarin.
Nah, sekarang sudah diajarin, bisa dipraktekkan. Ya. Ya. Nah, jawaban doa dari apa yang disampaikan kepada para watchman, kalau kita doakan, hasil doanya itu tadi saya bilang itu kan luar biasa. Nah, sekarang kalau kita boleh ngomong ini ya, walaupun pandemi belum berakhir, PPKM kita itu yang lalu itu kan kita doakan terus, ya kan? Nah, itu kan cukup genting ya pada saat varian Delta itu, benar nggak teman-teman? Banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang meninggal, banyak teman-teman. Kalau dulu itu tahun lalu sepertinya COVID masih di China, sekarang udah apa? Sekitar kita, teman-teman kita pada kena semua, ya kan? Apalagi nyebarnya, itu kan kita doa terus gitu. Nah, bukan hanya itu. Seorang presiden dalam menangani penyakit sampar yang seperti ini itu nggak mudah loh dalam mengambil keputusan dalam penanganannya. Bapak Ibu coba lihat, itu butuh apa ya? Bener-bener, karena kan semua kayak Pak Jokowi, maaf, nggak punya pengalaman kan selama dia pemerintahan itu. Tidak ada satu presiden pun di dunia ini punya pengalaman menangani penyakit menular, bener Bapak Ibu? Pernah terjadi 100 tahun yang lalu flu Spanyol, tapi kan nggak ada yang hidup, sekarang udah mati semua yang punya kesaksian. Iya kan? Jadi ini benar-benar struggle untuk seluruh bangsa termasuk presidennya. Nah, kita yang bersyukur apa? Itu menara doa itu nggak berhenti-berhenti itu berdoa di seluruh Indonesia. Itu yang saya tulis, yang saya kenal loh ya. Yang nggak kenal, yang saya nggak kenal itu masih banyak lagi saudara di Indonesia. Itu yang kita perlu syukurin. Nah, itu mereka melakukan doa itu nggak berhenti-berhenti. Ditambah kita mesbah kita. Ditambah mesbah dari area-area lain. Jadi seluruh gereja itu berdoa loh, seluruh gereja Indonesia, bukan hanya kita. Sehingga Pak Jokowi bisa membuat satu keputusan yang tepat dengan memilih Pak Luhut sebagai pemimpin PPKM. Walaupun banyak yang protes, aduh saya kadang juga, aduh ini lagi bahaya COVID begini, masih ada aja orang protes tentang penanganannya. Nah coba saudara lihat, dalam 2 bulan ya, itu kan kita bisa turun ke level 3. Pelan-pelan walaupun kita tetap prokes. Bapak Ibu bisa lihat. Ini bukan Malaysia itu loh Bapak Ibu. Sinyalnya hilang. Dan mereka bingung kok Indonesia 250 juta penduduknya, lebih banyak dari dia. Kok bisa menangani? Nah, itu kan kalau menurut saya itu karena doa gereja Indonesia. Benar gak tuh? Ya, Malaysia aja nggak bisa loh nangani. Ya bukan mereka nggak pernah berdoa, gereja Malaysia juga berdoa, cuman kita kan juga nggak tahu sampai sejauh mana ya, karena memang orang Kristennya kan persentasenya kan lebih kecil daripada kita gitu. Nah itulah yang saya lihat bahwa ya walaupun hari ini kita nggak boleh berhenti berdoa ya, tetap harus supaya kesembuhan itu terjadi merata gitu ya. Nah, itu salah satunya yang kalau para penjaga-penjaga ini bisa melihatnya seperti itu gitu. Pasti Tuhan berikan jawaban-jawaban doa yang bisa membuat kita bersyukur gitu loh. Karena fungsi penjaganya ada gitu. Karena kalau Jokowi mengambil keputusan yang salah saudara dalam penanganan COVID itu kan, karena presiden-presiden yang negara lain aja ada yang angkat tangan nggak sanggup gitu. Dan kalau saya baca beritanya sekarang Presiden Kak. Filipina juga mencontoh. Kenapa Pak? Putus-putus ya? Tadi putus-putus, tapi sekarang enggak. Presiden Filipina juga mencontoh apa yang dilakukan Indonesia gitu. Karena dia juga yang dia lakukan di Filipina nggak berhasil. Dia mau contoh seperti yang ditangani oleh Indonesia gitu. Ya. Oke, itu aja. Tung dari saya. Kak Christine, makasih Kak Christine. Si Wiwit malah yang putusnya itu. Ya. Oke, makasih Kak Christine, Tuhan berkati. Wiwit yang putus nih sekarang. Iya, Wiwit sekarang Oke. putus.